Siang. Ya, Pak. Pak. Izin, Pak. Pak kemarin, ya, Pak kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terkait ijazah Bapak palsu. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Tapi juga karena logikanya memang masuk. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak. Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita lihat ada berita menarik ya yang disampaikan oleh seorang aktivis yang mengatakan bahwa sikap bulat Jokowi itu justru memunculkan kecurigaan. Kita akan bahas ya dengan terus terang dalam perspektif yang tentu membuat kita gemas sebenarnya. Ini Jokowi sebenarnya mau menyelesaikan masalah ini enggak sih? Padahal kita tahu bahwa problemnya terletak di selembar kertas yang bernama ijazah itu. Walaupun Bareskrim Mabes Polri sudah memberikan konferensi pers, tapi masyarakat itu tetap tidak percaya. Paling tidak masyarakat yang kita ambil dari big data dan kemudian dari polling RH Channel. Dan dari komentar-komentar yang ada, terlepas dari survei indikator politik yang mengatakan 66,9% tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Karena kalimatnya ke Jokowi memalsukan ijazah. Coba kalau kita balik dengan pertanyaan seperti yang saya sampaikan nanti ya. Coba kita bacakan dulu ya komentar ini dan kita nanti komentari satu-satu saudara sekalian. Ini menarik ya. Oke. Sikap bulat apa? Nanti kita akan lihat bulatnya di mana. Jadi sikap bulat itu, bulatnya di mana kita akan lihat ya. Oke. Satu-satu kita akan bahas. Republik Merdeka dan juga polling nanti ya. Republik Merdeka, polemik keaslian ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terus menggelinding hingga cenderung menjadi cibiran dan olok-olok. Aman ya internet kita. Kemudian menjadi cibiran dan olok-olok ya. Oke, kita garis bawahi. Cibiran dan olok-olok itu tidak hanya mengarah kepada Jokowi tapi juga mengarah mereka yang memprotes. Jadi baik kepada Jokowi maupun kepada orang yang mempermasalahkannya seperti Roy Suryo, Rismond dan lain sebagainya. Roy Suryo many times saya lihat orang ngatanya dengan Roy Panji dan lain sebagainya. Rismond dikatain tidak punya ijazah asli juga untuk
kuliahnya di Jepang. Dr. Tifa saya tidak tahu ya, karena saya tidak membaca atau tidak sempat membaca, karena perempuan kan kasihan juga kalau kemudian dihina secara seksis kan, kita tidak tega juga karena kita perspektif gender juga. Tapi kalau bagi cowok ya udahlah, itu resikonya. Kalau Refli Harun dibilangi rombongan sakit hati ya. Apalagi selain sakit hati. Sakit hati kemudian penuh kebencian, apa istilahnya ya. Pokoknya sakit hati dan kemudian ya itulah. Gitu. Jadi orang tidak lagi melihat bahwa kita ingin mencari kebenaran ya. Hanya memang kebenaran di pinggir jurang agak susah juga memang. Bahkan mayoritas masyarakat pengguna media sosial tidak percaya hasil uji lapor Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah Jokowi. Menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pendekatan statistik, praktisi marketing research dan pengamat pasar Lisa Noviani mengungkap sebanyak 94,2% warganet tidak setuju pernyataan Bareskrim Polri soal ijazah Jokowi identik asli. Ya, dan sudah muat di dalam Era Channel ya, dimuat lagi aja ininya bukan datanya juga dimuat nih. Saya lihat kan data terakhirnya. Itu data terakhirnya soal setuju dan tidak setuju Bareskrim itu per 25 Mei ya. Nanti datanya diperlihatkan, data yang setuju tidak setuju Bareskrim itu yang 3 buletan itu ada ya. Oke. Kemudian Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia Aksi Nurmadi H. Sumarta menilai wajar polemik tersebut terjadi menyusul pengakuan awal Jokowi pada tahun 2013 di Yogyakarta, di mana indeks prestasi kumulatif IPK kuliahnya kurang dari 2. Jadi pada waktu itu saksi hidupnya adalah Mahfud MD dan kemudian ada juga almarhum Syafi'i Ma'arif. Mahfud MD bangga mengatakan IPK-nya kalau tidak salah 3,84 apa ya. Kemudian kalau Jokowi mengatakan 2 aja nggak nyampe katanya. Mungkin nyampe 2, tetapi nilainya banyak D. D-nya banyak. Kemudian hal ini tentu menjadi pertanyaan, bagaimana bisa lulus dan punya ijazah UGM. Apalagi kemudian ada buku Jokowi Undercover dan beberapa gugatan di pengadilan belum bisa menunjukkan keaslian ijazah tersebut, kata Nurmadi dalam keterangannya Jumat 30 Mei 2025. Jadi sobat era sekalian ya, buku Jokowi Undercover itu kalau kita baca agak ngeri-ngeri sedap. Terus yang saya sempat baca habis itu Jokowi Undercover 2, lelaki yang tidak memiliki ijazah atau bagaimana. Karena di situ Bambang Tri mengatakan yang diduga palsu itu tidak hanya ijazah S1-nya tapi juga SD, SMP dan SMA. I don't know exactly why Bambang mengatakan demikian. Tetapi intinya Jokowi menggunakan apa istilahnya? Menggunakan ijazah orang lain. Bahkan Bambang Tri mengatakan tembak kepala saya kalau ijazah Jokowi asli. Nah, this is the question sesungguhnya. Ya, sahabat era sekalian. Tapi kalau misalnya ijazah SMA-nya palsu, kok bisa sekolah S1, sekolah di Fakultas Kehutanan? Nah, itulah missing link yang harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi tidak bisa kemudian berhenti begitu saja. Kok setelah 10 tahun? Tidak setelah 10 tahun. Sesungguhnya Bambang Tri sudah mempermasalahkan itu di 2017 atau 2018. Hanya pada waktu itu kan akhirnya pada tahun 2022 dia kena kriminalisasi. Jadi saudara sekalian, itu soalnya ya. Bukan dijawab secara ilmiah, investigatif, tetapi dijawab dengan kriminalisasi. Bambang Tri dihukum 4 tahun penjara setelah sebelumnya dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun dan kemudian putusan inkrah di Mahkamah Agungnya 4 tahun. Oke. Lebih lanjut kata Nurmadi, ada yang mempertanyakan dan mencari bukti terkait masuknya Jokowi di UGM. Kapan dan di mana KKN, foto ijazah yang berkacamata sampai susunan gigi yang berbeda. Jadi sahabat era sekalian ya,
soal masuknya Jokowi di kehutanan, ya kalau Bareskrim katanya ada bukti di KR, ada Joko Widodo. Oke, masuk Joko Widodo. Oke, barangkali anggap saja masuk. Kapan dan di mana KKN? Nah, ini this is questionable, masih menjadi sebuah pertanyaan, ya, masih menjadi sebuah pertanyaan. Apakah kemudian itu benar-benar KKN atau tidak? Karena kalau KKN itu sudah mau menjelang skripsi, bahkan sudah menjelang tamat. Nah ini persoalan. Ada yang mengatakan dia KKN di daerah Boyolali, tapi we don't know exactly apakah iya atau tidak. Kemudian foto ijazah yang berkacamata, ini juga persoalan. Karena tidak lazim berkacamata. Biasanya orang suruh take off kacamatanya ketika untuk foto ijazah agar ketika diidentifikasi jelas orangnya. Nah, ini tidak ada penjelasan yang adequate, yang memadai soal kacamata. Sampai susunan gigi yang berbeda. Nah, susunan gigi yang berbeda ini dikemukakan oleh Dr. Tifa. Kata Dr. Tifa, yang tidak bisa berubah dari manusia itu adalah susunan gigi, rahang dan lain sebagainya. Kecuali dia kecelakaan. Itu beda lagi. Tapi kalau hidup normal ya gigi saya yang begini ya begini aja, kecuali dioperasi. Di take off semua lalu kemudian dipasang gigi palsu. Tapi kalau misalnya tidak ada soal apa-apa, tidak ada operasi, tidak ada apapun, ya tetap walaupun mau usia berapapun, termasuk bentuk rahang. Bentuk rahang RH channel keras ya, tidak bulat tapi panjang misalnya, itu juga tidak bisa berubah sampai kapanpun. Itu yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Kemudian sikap Jokowi yang bulat dan bersikeras tidak mau menunjukkan ijazahnya juga menjadi aneh, kata Nur Madi yang juga dosen Universitas 11 Maret UNS Surakarta ini. Ini juga aneh. Kenapa dia tidak mau menunjukkan ijazahnya? Kan this is the question. Seperti seperti seorang gadis yang masih ting-ting, yang tidak terbiasa terbuka, dilihat kakinya aja nggak boleh. Ini kan aneh. Padahal ya teman-temannya justru memamerkan ijazahnya masing-masing. Terakhir Andi Pramaria tunjukkan ijazahnya dengan bangganya. Jokowi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Justru this is the questionable. Lalu ketika ditanyakan, loh kalau ditunjukkan apakah akan selesai? Loh siapa yang menjamin selesai atau tidak? Selesai atau tidak itu kalau masyarakat itu diyakinkan bahwa ijazahnya itu asli, itu selesai. Tapi kalau masyarakat tidak diyakinkan ijazahnya asli, ya nggak akan selesai walaupun indikator politik mengatakan 66,9% rakyat tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Tapi jangan lupa ada 19,1% yang percaya. Yang kalau dikonversi dengan angka menjadi 50 juta. Walaupun kemudian klaim representatif itu perlu kita uji. Tapi that's okay, anggap saja representatif. Maka banyak yang kemudian percaya bahwa ijazahnya palsu, kan begitu. Oke, kemudian ada juga yang mengatakan tidak ada kewajiban Jokowi untuk menunjukkannya ke ruang publik. Ini bukan soal wajib dan tidak wajib. Ini adalah soal trust, soal kepercayaan, soal keyakinan, soal keberanian, soal kejujuran, soal ketidakbohongan. Anda tidak bisa menyetop spekulasi publik kalau Anda tidak menunjukkan ijazah asli Anda. Kalau Anda mengatakan, ijazah asli saya tolong ya dipotret baik-baik kepada Rismon, kepada Roy Suryo, kepada Dr. Tifa, silahkan Anda melakukan kajian ilmiah akademik terhadap keaslian ijazah ini. Kami tunggu hasilnya. Kan begitu, karena ilmiah itu objektif. Jadi kalau itu asli, mau dibolak-balik, ya tetap saja asli. Tapi sebaliknya, kalau itu palsu, mau dibolak-balik, tetap saja palsu. Itu persoalannya. Sekali lagi, jangan dikacaukan dengan pemalsuan dengan membuat palsu. Karena pemalsuan dan membuat palsu itu terminologi hukum. Tapi intinya adalah fake or original. Ya. Nah sekarang kalau kita bicara dari sisi hukumnya, belum ada keputusan apapun yang mengatakan ini ijazah asli atau ini ijazah palsu. Yang disampaikan Bareskrim itu belum pro justisia sehingga
Tidak mengikat. Kan yang mengikat itu adalah putusan pengadilan. Jadi yang lain tetap bisa mempermasalahkannya. Orang putusan pengadilan saja masih bisa dibanding atau dikasasi, apalagi cuma sekedar keterangan dari Bareskrim Mabes Polri yang tidak dalam proses justisia lagi. Baru proses penyelidikan yang akhirnya dihentikan. Ngapain dihentikan? Harusnya kan kalau kurang bukti minta pada pelapor. Pelapor, kamu bikin saya sibuk aja. Mana lagi bukti yang lainnya? Kan pelapor akan menyampaikan bukti tambahan. Padahal bukti tambahan itu sudah disampaikan terus oleh pelapor. Tapi nggak diperiksa lebih lanjut. Misalnya tadi ya penemuan Rismond, penemuan Roy Suryo dan lain sebagainya dengan menggunakan teknologi digital forensik misalnya. Oke. Dan bulat, karena Jokowinya bulat, ya lawyernya bulat juga. Bolak-balik. Padahal Presiden Amerika Serikat film The President, kalau nggak salah ya, Our President atau American President, ketika diolok-olok oleh lawan politiknya, akhirnya dia keluar. I'm the President of the United States, mau apa kalian? Kan begitu. Harusnya keluar. Nih, saya Joko Widodo, Presiden RI 10 tahun, kalian bilang ijazah saya palsu. Nih ijazah saya. Itu harusnya kan selesai polemiknya. Ini saya ngajarin yang benar, bukan ngajarin yang menyesatkan. Itu hanya berlaku untuk orang yang memang memiliki dokumen asli. Kalau dokumennya tidak asli, nah memang repot. Repot. Itu sama dengan seorang suami yang ditanya istri, ya, dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dari mana. Biasanya wah bulat-bulat dan marah-marah biasanya. Padahal cuma ditanya dari mana. Tiba-tiba merasa tersinggung ditanya dari mana itu ya. Oke. Kemudian padahal ini kan sederhana kan. Saya kalau ditanya dia bilang orang ijazahnya palsu, saya ketawa aja. Karena saya ijazahnya alhamdulillah asli semua. Walaupun saya reserve namanya berbeda karena saya mengubah nama. Karena nama saya cuma satu kata. Di S1, S2 dan S2 2 kali. Nah, di S3 sudah 2 kata karena saya resmi mengubah nama itu di tahun 2011 melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Itu jadi harus dipahami ya. Jadi sekarang 2 kata nama saya, Refli Harun. Kemudian termasuk juga klaim Jokowi bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya namun akhirnya disanggah. Turut memicu kecurigaan tersebut. Ini juga sebuah petunjuk yang jelas kan, ceto welo-welo kata orang Jawa. Masa ini tidak dipertimbangkan? Udah jelas-jelas dalam sebuah acara yang resmi Jokowi bilang ingat sekali kalau Pak Kasmujo itu galak, bolak-balik. Tapi terima kasih atas bimbingan Bapak bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi. Kan itu. Masa nggak ingat kata-kata itu yang diulang-ulang berkali-kali? Tiba-tiba ada lagi press conference. Ya memang Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi saya. Ada nggak terakhir itu videonya? Kalau ada diinikan lagi ya 2 video yang berbeda itu kan. Ini kan juga pertanyaan. Masa yang begini tidak menjadi petunjuk kalau ada there must be something wrong dari pihak penyelidik kan? Jadi aneh rasanya. Ada fenomena Kasmujo tersebut. Kemudian belum lagi temuan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila, dan Rismond Sianipar terkait skripsi yang tidak. Orang skripsi dulu baru ijazah. That's okay, coba kita lihat ya. Tetapi yang jadi masalah adalah apa yang ditemukan oleh Rismond itu telak. Soal pengesahan yang katanya cantik kali dengan menggunakan Times New Roman. Ya. Ini juga tidak dijawab dengan adequate, dengan memadai. Karena teknologi zaman dulu tidak ada Times New Roman. Bahkan MIT saja yang disertakan Rismond sebagai pembanding tahun 85 masih menggunakan yang namanya electric typewriter. Jadi mesin ketik elektrik saja. Belum sampai lembar pengesahan yang cantik sekali. Jadi orang lupa. harus bikin lembar pengesahan tahun 85, jangan bikin lembar pengesahan yang baru gitu ya. Oke, jadi saudara sekalian, akhirnya fakta-fakta ini membuat orang nggak percaya.
Walaupun kita menghormati apa yang dilakukan indikator politik yang katanya mewakili 284 juta rakyat Indonesia dengan jumlah N 1.200 atau 1.300 sekian. Dan yang 100 ribuan kemudian big data dianggap tidak mewakili, ya nggak apa-apa ya. Tetapi kan sebagai sebuah pembanding ya perlu diperhatikan juga yang seperti ini. Sebagai contoh saya kemudian melakukan kan nih sudah 25.000 yang voting ya, jangan salahkan, ini tidak direkayasa. Mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Jadi saya tidak terlalu too strong untuk menuding. 25K yaitu ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu, dan ragu-ragu. Jadi saya tidak menuding, saya hanya mengatakan mana pernyataan yang lebih dipercaya. Nah, ijazah Jokowi asli 5% saja. Ijazah Jokowi palsu 93%. Ragu-ragu 2%. Dari N berapa? 25.000. Ya kan? Baru 2 hours, 2 jam. Kan saya apa adanya saja ke ini. Wah, itu bias. Ya silakan. Silakan membuat hal yang serupa dengan pertanyaan yang sama di platform apapun. Tetapi N-nya minimal 25.000 sekarang. Besok mungkin juga jadi 100.000, kita tidak tahu. Begitu Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Oke. Oke, coba kita yang benar aja ya, yang ngata-ngatain kita nggak bacakan. Kemudian Dumatno sepupunya. Intinya siasat mereka selanjutnya adalah berusaha jangan sampai uji forensik terbuka pihak independen dan jangan sampai dicecar di pengadilan karena jawabnya nanti. Oke. Kemudian survei kok ditanya siapa yang bayar? Ini nggak jelas. Sahabat sekalian ya, di luar negeri salah satu integritas survei itu adalah mengungkapkan sumber dana. Nah sayangnya di kita itu banyak sekali sumber dananya gelap, tidak disebutkan karena sumber dana itulah penting. Anda bisa nggak percaya dengan survei yang dibiayai oleh orang itu mengenai orang itu? Kan nggak bisa. Yang terjadi adalah ada trik-trik tertentu untuk ya misalnya mengangkat orang itu dan lain sebagainya. Oke. Kemudian Bang, lihat YouTube ada manfaat, dijelasin pembimbing skripsi dan akademik tidak konsisten dari omongan Jokowi, dosen kehutanan Agus Afianto, dekan Sigit Sunarta, teman Jokowi Andi Pramaria Kasmujo. Oke. Kemudian Refli Harun sangat aneh, katanya dulu Mulyono matanya minus dan silinder, tapi kenapa kok dia bisa lepas kacamata apalagi sudah lansia, pastinya matanya tambah parah, harusnya dia berkacamata sampai tua. I don't know exactly, saya nggak tahu. Kalau gitu ya, kalau gitu saya tak tahu ya. Intinya siasat mereka oke. Kemudian apalagi ya? Ini ada juga ribut ya soal indikator politik. Jadi sobat era sekalian, saya tidak menyuruh Anda memegang benar tidaknya ijazah itu dengan survei atau dengan polling saya. Survei, indikator atau polling saya atau big data yang dikemukakan itu sekedar informasi saja, tapi bukan itu yang menentukan asli tidaknya ijazah. Asli tidaknya ijazah akan ditentukan oleh sebuah penelitian, sebuah pembuktian yang terbuka dan independen, dan forumnya ya harusnya di pengadilan, karena UGM tidak dipercaya, Bareskrim tidak dipercaya, maka ya pengadilanlah tempat kita bersandar sepanjang
pengadilannya bersikap terbuka, transparan, akuntabel. Jadi sobat era sekalian, orang di pinggir jalan saja kalau dia transparan dan akuntabel bisa dipercaya. Apalagi pengadilan. Tapi sekalipun pengadilan, sekalipun Bareskrim, sekalipun UGM, kalau tidak transparan, tidak akuntabel, ya nggak akan dipercaya. Itulah yang terjadi dengan big data dan hasil polling saya. Begitu ya. Kita belajar sedikit cerdas lah ya. Selain yang menguji dari tim independen atau tim forensik luar negeri, rakyat dan mayoritas susah tidak mempercayai lagi institusi negeri ini karena masih banyak oknum institusi terkait yang berpihak pada Jokowi. Ya itu nggak bisa kita deny ya. Orang-orang bertindak melindungi Jokowi itu karena memang punya kepentingan ya. Oke. Mereka akan mencoba kambing hitam baru dan mencari kebohongan baru lagi buat menutupi minimal bias ya. Kemudian Bung RH tantang lembaga survei yang berani menyatakan rakyat yang percaya ijazah asli 65,7% untuk melakukan survei lewat medsos agar bisa diteliti langsung oleh rakyat. Nah, saya udah bilang tidak usah survei, kita polling aja atau big data kan, pollingnya sudah jelas tuh. Ya, mayoritas merasa bahwa ijazah pernyataan yang baik, yang benar ya, itu adalah ijazah Jokowi palsu. Itu pernyataan. Jadi sekali lagi saya sekarang sudah 26.000 ya. Komposisinya nggak berubah. Mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Ijazah Jokowi asli 5%, ijazah Jokowi palsu 93%, ragu-ragu 2%. Jadi ini baru 26.000. Nanti silakan tambahkan. Kalau mau menggerakkan buzzer silakan di sini menggerakkan buzzer. Tapi apakah ia bisa kalau N-nya itu puluhan atau ratusan ribu? Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dalam mencari kebenaran. Bukan pembenaran. Kenapa? Negeri ini perlu ya dididik dengan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang tidak benar. Negeri ini perlu dididik dengan komitmen, bukan sesuatu yang kemudian disimpan gitu. Kalau itu bau busuk. Negeri ini perlu diberantas dari orang-orang korup di lingkar kekuasaan. Itu yang membuat kita kemudian punya harapan sebagai negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya mau protes nih sama MK. Hai MK, Majelis Kehormatan bukan, tapi Mahkamah Konstitusi. Kalian berdosa kalau kalian tidak mendiskualifikasi ya, calon-calon di dalam pemilihan yang korup, yang mendapatkan kemenangan dengan cara membayar, yang memanfaatkan kekuasaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena negeri itu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dipimpin oleh orang yang curang. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita bicara dimensi vertikalnya, itu yang terjadi. Kenapa kemudian negeri kita banyak sekali. Walaupun negeri ini kaya tetapi rakyatnya tidak hidup makmur. Pejabatnya foya-foya, korup dan lain sebagainya. Karena tadi dipimpin oleh orang yang cara mendapatkan kekuasaannya saja sudah tidak benar. Begitu ya saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.